dipecat dan terancam dihukum mati. Mengapa Ferdy Sambo terlihat lebih santai hadapi sidang etik? Soal Ferdy Sambo ya, yang sudah dipecat dan terancam dihukum mati, tapi dia terlihat santai ya. Menurutnya Ferdy Sambo terlihat santai jika dilihat dari gesture wajah, di mana samping bibir di bagian bawah mata terlihat loose ya. Jadi dia tidak tampak ada sesuatu yang tarikan tegang. Jadi bisa ditarik analisis bahwa dia dalam kondisi jauh lebih santai dibanding sebelumnya. Nah, sementara yang sekarang karena terbuka terlihat semuanya, samping bibir di bawah bagian bawah mata ini itu terlihat loose. Jadi tidak tampak ada sesuatu tarikan tegang sehingga bisa dianalisa bahwa ditarik sebuah hasil analisa bahwa dia ini FS saat ini dalam kondisi yang jauh lebih santai dibandingkan yang pertama. Ya jangan merasa puas dulu lah, hanya Sambo yang dipecat, tapi akar dahan rantingnya, buahnya akibat daripada Sambo ini masih belum tersentuh. Jangan lupa sidang juga tuh Satgasus Ferdy Sambo merah putih. Ini mah main bubar-bubarin aja. Sidang juga tuh, usut tuntas. Sidang ini juga harus direkomendasikan agar Ferdy Sambo dipecat secara tidak hormat. Kok di dalam sidang itu kayaknya nggak ada rasa malu sama sekali, atau ya masih pakai baju lagi, pakai kaos kayak pakai apa kayak rompi kuning kayak rompi oranye kayak rompi apa kayak, ya kan? Kayaknya kelihatannya nggak ada rasa penyesalan. Entahlah sudah berapa jiwa yang telah dihilangkan oleh Sambo ini. Ya harus bijak lah. Bukan cukup besar, ini sangat besar ya, melibatkan 80 lebih dari perwira loh. Kita bicara seperti ini, dan tengah dari badai ini adalah FS, dan rasa santai ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Kalau saya nggak bisa menjawab lugas karena kita harus berdasarkan fakta, tapi menimbulkan sebuah pertanyaan, kok bisa-bisanya sesantai itu, ada apakah gitu ya? Satu, menghilangkan nyawa orang, dan itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa ya, apalagi pembunuhan berencana. Dan yang kedua adalah dia melibatkan banyak sekali orang yang kemudian juga terancam akan dipecat, ada puluhan orang. Kemudian yang ketiga, dia makin mencoreng wajah muram Polri. Jadi Polri makin tidak dipercaya. Jadi kalau misalnya kita menginginkan sebuah hukuman yang maksimal, maka ya tidak heran kalau kemudian masyarakat menuntut hukuman mati. Irjen Ferdy Sambo hadir di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 25 Agustus 2022. Pakar mikro ekspresi bilang dia terlihat santai. Polri melakukan sidang Komisi Kode Etik terhadap mantan Kadipropam Polri, Irjen Ferdy Sambo, buntut dari kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah, mengatakan para tersangka dalam kasus Brigadir J dihadirkan sebagai saksi di sidang Komisi Kode Etik Polri. Mereka merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo terlihat santai. Kehadiran Ferdy Sambo dalam sidang etik itu menarik perhatian pakar ekspresi Kirdi Putra. Dia mengatakan ekspresi Ferdy Sambo terlihat santai saat menjalani sidang kode etik di TNCC Divisi Propam Polri tersebut. Menurutnya, Ferdy Sambo terlihat santai jika dilihat dari gestur wajah, di mana samping bibir di bagian bawah mata terlihat loose. Kirdi juga melihat Ferdy Sambo tenang saat duduk di ruang sidang di depan para jenderal bintang 3 Polri. Dia mempertanyakan ada apa di balik gestur santai Ferdy Sambo. Kirdi pun membandingkan dengan ekspresi Ferdy Sambo saat pertama kali muncul pada 4 Agustus 2022 lalu untuk menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Dia mengatakan bahwa Ferdy Sambo saat itu terlihat tegang ketika didengar dari intonasi suaranya saat berbicara di depan awak media pada saat itu. Oleh karena itu, Kirdi menilai adanya perbedaan signifikan ekspresi Ferdy Sambo saat pertama kali muncul 4 Agustus lalu dengan saat menghadapi sidang etik hari ini. Ancaman hukuman mati. Menurut polisi, Brigadir J tewas setelah ditembak di rumah dinas ex-Kadipropam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan, Jumat 8 Agustus 2022. Jumat 8 Juli 2022, polisi telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Mereka adalah Putri Candrawati, Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Brigadir Riki Rizal, dan Ma'ruf Kuat. Berikut peran para tersangka. Barada RE berperan sebagai eksekutor penembakan Brigadir J. Bribka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Tersangka KM juga ikut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir J. Irjen Pol Ferdy Sambo menyuruh melakukan penembakan Brigadir J.
Putri Chandrawati mengajak Baradae, Bribka RR, dan KM dan Brigadir J berangkat ke lokasi penembakan. Selain Putri, penyidik telah menerapkan pasal 340 KUHP subsidi pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP kepada keempat tersangka lainnya. Mereka terancam maksimal hukuman mati atau seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Ferdy Sambo telah dinonaktifkan dari jabatan sebagai Kadif Propam Polri, juga terancam dipecat dari anggota Polri. Meski demikian, dia telah membuat surat pengunduran diri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengonfirmasi mengenai pengunduran diri Irjen Ferdy Sambo dari kepolisian. Listio mengatakan sudah menerima surat pengunduran diri Irjen Ferdy Sambo. Sigit menjelaskan, surat itu harus diproses terlebih dahulu apalagi digelar sidang kode etik. Nantinya akan diputuskan seperti apa nasib Ferdy Sambo di kepolisian. Banyak pihak yang bertepuk tangan ketika perlahan kasus pembunuhan Brigadir J menuju pada puncaknya. Ada 5 orang yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan Irjen Ferdy Sambo sudah menjalani kode etik. Artinya kasus ini sudah semakin jelas jalan ceritanya. Mantan Kabariskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo punya peran penting memutuskan status Ferdy Sambo di Polri. Menurutnya, hasil sidang Komisi Kode Etik adalah sebuah rekomendasi. Diketahui, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Ferdy Sambo sedang menjalani sidang kode etik buntut dari kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Mantan Kabariskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, hasilnya adalah rekomendasi untuk di PTDH. Ini perkiraan saya, kata Ita dalam wawancara di Kompas TV Kamis 25 Agustus 2022. Dirinya menjelaskan jika ketua sidang memutuskan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat, maka proses selanjutnya diserahkan kepada Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Ito menjelaskan terkait seragam yang dipakai Ferdy Sambo saat menjalani sidang kode etik. Presiden Joko Widodo dan Irjen Ferdy Sambo Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo punya peran penting memutuskan status Ferdy Sambo di Polri. Komentar pakar ekspresi baca wajah Ferdy Sambo. Pakar ekspresi Kirti Putra menyoroti ekspresi dan gestur ex-Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo saat sidang Komisi Kode Etik Polri pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Ia menilai perdana munculnya Ferdy Sambo seusai ditetapkan sebagai tersangka ini lebih santai dibanding saat pertama kali menjalani pemeriksaan di Barreskrim pada 4 Agustus 2022 lalu. Kirti mengatakan ekspresi Ferdy Sambo terlihat santai saat menjalani sidang kode etik di TNCC Divisi Propam Polri tersebut, di mana menurutnya pada samping bibir di bagian bawah mata terlihat lus atau tidak ada tarikan yang menunjukkan ketegangan. Kemudian Kirti juga menyoroti posisi duduk Ferdy Sambo saat duduk di ruang sidang. Ia menilai Ferdy Sambo terlalu santai, padahal saat itu ia menghadap sejumlah jenderal yang memiliki pangkat lebih tinggi. Lanjut Kirti, ia justru mempertanyakan gestur santai dari Ferdy Sambo. Diwatakan Tribun News, sidang Komisi Etik Ferdy Sambo digelar secara tertutup di ruang sidang KKEP Gedung TNCC lantai 1 Ruang Prof di Propam Polri Jakarta. Kabak Penum Divisi Humas Polri Nurul Azizah mengatakan, sidang kode etik dimulai pada pukul 09.25 WIB. Adapun ketua sidang kode etik ini yakni Kabentelkam Komjen Ahmad Doviri. Lebih lanjut, Nurul menuturkan, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap para saksi. Dalam sidang kode etik kali ini, dihadirkan 3 orang saksi yakni Kuat Ma'ruf, Bribka RR, dan Baradae. Namun hanya Kuat Ma'ruf dan Bribka RR saja yang dihadirkan di ruang sidang, sedangkan Baradae hadir secara virtual melalui Zoom. Menurut Nurul, setelah ini akan dilakukan pendalaman para saksi yang masih tersisa, yakni 12 orang saksi dari total 15 orang saksi. Kemudian akan dilakukan konferensi pers yang langsung disampaikan oleh Irwasum Polri, Kadif Humas Polri, dan Kompolnas. Sejumlah saksi dihadirkan. Ketua sidang komisi sudah memeriksa 3 orang saksi dalam sidang etik Ferdy Sambo. Adapun 3 saksi yang sudah diperiksa adalah Barada Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Nurul menjelaskan sidang awalnya dibuka oleh ketua sidang komisi yang tak lain Kabentelkam Polri Komjen Ahmad Doviri. Lalu ketua komisi membacakan semua hasil pemeriksaan terhadap keterangan para saksi dan terduga pelanggar oleh penuntut.